Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Obay 7 di channel resmi Yayasan Pendidikan Islam Majelis Dzikir Al-Furqon di bawah asuhan saya. Alhamdulillah, qadarullah, pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu Kang Diki. Dia salah satu pengusaha muda. Dia punya kafe di Jalan Suryalaya, ya. Jadi sahabat akhirat dimanapun berada, khususnya yang di wilayah Bandung, bila ingin nongkrong-nongkrong bisa di kafe beliau. Ya, gimana kabarnya Bang Diki? Alhamdulillah sehat. Oke, barangkali dalam kesempatan kali ini ada yang ingin ditanyakan, karena saya dapat kabar Kang Diki ini rajin hadir di majelis taklim katanya, mengikuti pengajian di mana-mana gitu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir dalam podcast ini. Untuk yang pertama-tama yang ingin saya tanyakan terkait dengan polemik yang sekarang terjadi, yang menjadi isu nasional mungkin ya, menjadi isu nasional, yaitu terkait dengan nasab yang mana sekarang itu sedang ramai, itu nasab tentang habaib dan para ulama, seolah-olah mereka itu terbentur. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang awam itu menyikapi polemik-polemik yang terjadi di masyarakat ini? Gimana? Oke, ini saya baru dengar nih, karena saya jarang mengikuti media sosial dan saya pun udah lama nggak pernah nonton TV ya, udah sekitar 10 tahun. Jadi mungkin yang dimaksud sekarang sedang ramai tentang nasab habaib. Ya. Nah, yang dimaksud ramai nasab habaib itu apakah nasabnya dipertanyakan atau misalnya terputus atau gimana maksudnya? Saya masih kurang paham. Tolong lebih dijelaskan mungkin. Bisa detail. Sekarang yang setahu saya itu ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa habaib itu terputus. Tapi ada beberapa ulama juga yang mengatakan tidak. Nah, sekarang kan kita yang sebagai orang awam itu kan merasa kebingungan karena tidak memiliki landasan ilmu, yang jatuhnya sekarang itu kan dikhawatirkan bagi saya ya, itu terjadi perpecahan antar umat. Iya, oke, baik. Sementara kita itu kan sekarang dituntut untuk bersatu lah. Ya, bagus. Seolah-olah kita sekarang tuh dibenturkan gitu. Ya, oke. Baik, sahabat akhirat dimanapun berada, mudah-mudahan saya bisa menjawab apa yang menjadi kebingungan Pak Diki ini tentang nasab habaib yang sedang menjadi polemik. Ada yang mengatakan bahwa habaib itu sudah terputus, berarti tidak ada habaib. Mungkin itu kesimpulannya, atau ulama. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam menyikapinya? Sebetulnya simpel. Kita sebagai orang awam nggak usah bingung, ya, nggak usah bingung. Saya mendapat amanah dari guru. Ketika kita bertemu dengan seorang habaib, kita wajib hormat, ya, kita wajib cinta, tapi tidak wajib mengikuti. Habib mana yang harus diikuti? Yaitu habib yang mencontoh kepada tuanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan akhlakul karimah, menebarkan kasih sayang, senantiasa memberi, bukan meminta. Itu tolong catat satu. Nah, lalu bagaimana kalau ada seorang habaib tidak seperti Rasulullah, kerjanya minta-minta secara paksa, atau mungkin akhlaknya bertolak belakang, katakanlah masih berbuat maksiat, maka kuncinya jangan menghukumi. Kita tidak boleh menghukumi, ya. Jadi kita tetap hormat, tapi ikuti yang benarnya. Lalu gimana dengan polemik? Oh, ini nasab ini terputus. Kita jangan ambil pusing, ya. Ya, kita jangan ambil pusing. Jadi yang harus kita pegang, kita tetap harus hormat. Oh, gimana Kang Obay kalau ternyata Habib itu palsu? Ya urusan dia dengan Allah.
Justru yang jadi masalah, bagaimana kalau dia Habib asli? Inilah yang celaka. Karena saya mendapat amanah dari guru, dan guru pun bukan mungkin, saya yakin beliau belajar dengan berbagai kitab. Barang siapa yang mati dalam keadaan membenci zuriat Rasul, yaitu Habib, Syarif, Sayyid, Syarifah, maka matinya dalam keadaan Yahudi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai orang awam gak usah ambil pusing. Ya, misalnya ada seorang mengaku habaib, oh saya habaib, ya kita hormati. Ya, ternyata akhlaknya nih sesuai dengan Rasulullah, ya dia habaib, ya dia ulama, ya kita takriman wa takziman, kita khidmat, kita hormati, kita ikuti ajarannya kalau selama ajarannya itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke? Karena banyak habib-habib juga yang dari Syiah atau dari aliran lain, ya kita pandai-pandai. Yang jelas jangan pernah membenci. Ya. Loh, terus gimana kalau ternyata habib itu palsu, nasabnya terputus? Kita kan tidak pernah tahu. Kita tidak punya ilmunya. Karena menghadapi sesuatu itu tolong, baik menghadapi urusan akhirat ataupun urusan dunia, gunakan ilmu, jangan menggunakan nafsu. Apalagi ikut-ikutan menghukumi, ini hati-hati. Jadi kita netral, ya, dan kita wajib, apalagi pada seorang ulama. Kalau ulama, kata guru saya, ya wajib khidmat, ya wajib taat. Apalagi dia seorang guru kita, wajib kita hormat, wajib kita khidmat, dan wajib kita taat. Gitu. Bahkan saya ambil salah satu guru saya kalam dari Abah Guru Sekumpul, ketika kita berguru kepada seorang habaib, ya dia habaib, ya dia ulama, itu lebih afdal daripada berguru pada beberapa ulama yang bukan habaib. Ya, jadi tolong, ini memang fenomena akhir zaman, di mana habaib dengan habaib dibenturkan, ulama dengan ulama dibenturkan, ulama dengan habaib dibenturkan, umat merasa bingung. Memang qadarullah, ini memang sunatullah. Kita sudah berakhir di fase akhir. Kita sudah berada di fase akhir zaman, di mana umat dibuat bingung. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, ketika datang satu masa di mana umat merasa kebingungan, mana yang harus diikuti untuk dijadikan seorang guru, carilah ulama yang dibenci oleh pemerintah, yang dibenci oleh orang-orang fasik dan munafik. Ikutilah. Dan itu sangat langka di akhir zaman ini. Ya, jadi kuncinya jangan menghukumi, jangan ikut-ikutan. Apalagi misalnya dalam medsos orang perang pendapat, argumen, kita ikut-ikutan. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hati-hati, ya. Pada saat nanti di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita ketik dalam medsos, ya, dalam gadget kita, atau apa yang kita ucapkan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi kesimpulan, kita tetap berpegang teguh selama habaib itu berada pada jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetap wajib hormat, mencintai beliau, ya. Nggak peduli apakah dia mengaku-ngaku habaib, itu urusan dia. Yang penting kita menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang celaka, bagaimana kalau memang dia habaib? Kita kan tidak tahu nasab. Nasab itu ada ilmunya, ada kitab-kitabnya, dan kitabnya tuh puluhan, bukan satu. Ya, jadi jangan pernah ikut-ikutan lah. Kita netral-netral saja. Ya, kita hargai karena beda kepala, beda isi. Jangan sampai kita mau diadu domba. Ya, sahabat akhirat tolong catat, jangan mau diadu domba karena kita bukan domba. Ini tipu daya Yahudi. Islam ini memiliki kekuatan yang besar. Akhirnya bagaimana caranya? Disekat-sekat di kotak-kotak lalu diadu domba. Ya, seperti beberapa abad yang lalu ketika penjajah Belanda datang ke Indonesia, itulah metode divide et impere, mengadu domba. Kita jangan. Justru kita harus bersatu. Ya, kita lihat persamaannya, jangan lihat perbedaannya. Bahkan Allah ancam dalam Al-Quran, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Oke, ketika ada suatu perbedaan, sikapi dengan ilmu, dengan kebijaksanaan. Kira-kira terjawab? Ya, alhamdulillah sudah tercerahkan. Tapi Alhamdulillah. kalau saya bertanya seperti ini, kalau dari kesimpulan yang saya dapat barusan, berarti kan
pada intinya kita harus husnuzon untuk kepada setiap orang. Betul. Kepada setiap orang. Betul. Karena kita tidak tahu, mungkin ada beberapa orang yang suriah rasul yang kita nggak tahu, mungkin ya dalam tanda kutip mungkin kita lihat casingnya mungkin tidak berubah, mungkin tidak dalam sedang bermajelis, berpakaian seperti kita, yang mana orang awam itu kan kadang-kadang melihatnya casing, Ya. oh bukan jubah segala macam, tapi kan ya fenomena sekarang tuh ya seperti itu. Oke. Nah, inilah yang menjadi penyebab salah satu kecelakaan kita. Di akhir zaman ini banyak orang yang tertipu dengan casing. Sementara Allah nyatakan Allah tidak memandang rupa wajah kalian, casing kita. Yang Allah pandang adalah hati. Jadi Mang Diki, tolong fokus sekarang. Juga sahabat akhirat dimanapun berada, kita fokus perbaiki hati kita. Jangan ada kesombongan, rasa diri lebih baik dari orang lain, merasa bangga dengan amal kita, dan penyakit-penyakit hati lainnya kita kotorkan. Kita lebih fokus pada aib diri kita. Yang kedua tadi betul, kita harus husnuzon. Hati-hati, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah dan hamba-hambanya. Kalau mau berburuk sangka pada diri kita, ya kira-kira terjawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Untuk sekarang ya sudah terjawab lah. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari guru kita, kawan-kawan semua bisa tercerahkan lah. Apalagi dengan fenomena sekarang, apa ya, jadinya latah ya kita buat. Latah lihat konten A, wah ini punya tendensi ke A, lihat konten B punya tendensi ke B. Kita ikut yang mana? Kalau dari kesimpulan yang barusan sih ya udah, kita harus simpel-simpel aja, nggak usah ikut-ikutan. Nah, oke, sip. Jadi kesimpulannya seperti itu. Bagi sahabat Ratima berada, bila ada terjadi perdebatan di media sosial, jangan pernah ikut-ikutan. Karena ketika kita mengetik sesuatu ikut-ikutan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Ya, kita netral saja, kita bersikap husnuzon, kita tetap hormati, cintai habaib. Entah katakanlah dia terputus, itu silahkan argumen masing-masing. Ya, karena sesuatu harus dengan kapasitas ilmunya. Dan saya tidak menguasai ilmu nasab, makanya tidak boleh menghakimi apalagi menghukumi. Ya, mulai sekarang kita belajar husnuzon, berbaik sangka kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dan kita doakan mudah-mudahan mereka yang sedang berusaha dipecah belah ini Allah anugerahkan kesadaran, kemudian kembali Islam di wabil khusus di Nusantara, di NKRI ini, para ulama, para habaib bersatu untuk menyelamatkan agama Allah. Jangan mau diadu domba. Ya, ada oknum-oknum tertentu yang mereka bertepuk tangan ketika Islam dengan Islam saling perang. Nauzubillah summa nauzubillah dari. Mungkin demikian sesi tanya jawab kali ini bersama Mang Diki dan saya Kang Obay 7. Semoga kita dipertemukan pada sesi-sesi berikutnya. Salam dari Kang Obay 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KDHT.